Messenger International mempersembahkan kurikulum tak kenal menyerah atau TKM. Pengajaran 12 bab yang mengungkapkan kebenaran tentang kesengsaraan dan otoritas mereka yang bertahan dalam iman. Selamat datang dalam kurikulum tak kenal menyerah. Dalam sesi 1, John membahas pentingnya mengakhiri pertandingan dengan baik dan otoritas Anda di dalam Kristus. Amin. 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 Ini suasana perekaman kurikulum tak kenal menyerah. Dan ini orang-orang yang sangat bergairah akan firman Allah. Mereka bergairah akan Yesus. Kami semua di sini mencintai firman Allah. Kami tahu Anda juga demikian. Tapi kami punya pesan yang sangat menggairahkan bagi Anda. Aku sangat bersemangat. Aku tidak sabar untuk segera mendengarnya. Nah, sebelum kita memulai sesi 1, tak kenal menyerah, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas kehormatan menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, aku mengundang-Mu masuk ke ruangan ini. Ungkapkan Yesus dengan lebih besar lagi, sehingga kami semakin mengenalnya. Aku bersyukur dengan memandangnya, kami diubahkan dalam kemuliaan yang makin besar oleh Roh Allah yang hidup. Kerajaan-Mu ada di dalam diri kami. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di bumi seperti di sorga, dan memberikan kemuliaan, hormat, pujian, dan ucapan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus yang berkuasa, indah, agung, dahsyat, kudus, dan mulia. Dan setiap orang yang percaya berseru, Amin. Mari bersyukur sekali lagi atas apa yang hendak diberikannya kepada kita. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya ingin bercerita tentang film yang saya tonton ketika saya mulai menulis buku ini sekitar 10 bulan yang lalu. Sebuah film lama judulnya The Ghost in the Darkness, dibintangi oleh Val Kilmer dan Michael Douglas. Film ini dimulai pada akhir 1800-an ketika ada pembangunan jembatan di Sungai Tesavo yang berjalan lamban. Dan seorang insinyur diminta memastikan penyelesaiannya sesuai dengan jadwal. Insinyur itu diperankan oleh Val Kilmer dan namanya Patterson. Ia datang dan segera mendapati ada orang-orang yang hilang pada waktu malam. Ternyata ada 2 singa yang memangsa manusia di daerah itu. Lalu mereka memasang perangkap. Mereka mencoba berbagai cara untuk menangkap singa ini yang terus-menerus berhasil lolos. Nah, ketika korban sudah mencapai 30 orang, mereka menyewa pemburu andal bernama Remington. Ia seorang Amerika, ini kisah nyata. Remington datang, mereka mulai memasang perangkap dan memburu singa. Namun singa itu tetap lolos. Akhirnya, ketika korban sudah 130 orang, mandor melihat ada kereta api dan menyuruh semua pekerjanya naik ke kereta api itu dan meninggalkan Dodge. Tibalah saat yang menentukan di film ini yang sungguh-sungguh berdampak kepada saya. Saya mengamati Remington, Patterson, dan asisten Patterson melihat ratusan orang yang ketakutan karena kedua singa itu. Dan mereka semua pergi. Tinggallah ketiga orang ini yang harus menghadapi singa pemangsa manusia itu. Singkat cerita, setelah berupaya dengan berbagai cara, mereka berhasil membunuh kedua singa itu. Akhirnya, para pekerja kembali, dan mereka sangat menghormati Patterson. Dan film ini memperlihatkan pada saya, kita juga sedang membangun jembatan. Kita membangun jembatan antara sorga dan bumi. Kita duta besar yang membawa kerajaan sorga ke bumi ini. Tetapi Petrus berkata, iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita punya musuh, namun seperti orang itu, mereka punya senjata. Singa-singa ini tidak. Kita punya senjata dan musuh kita sudah dilucuti. Karena Alkitab berkata, Yesus sudah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Ia berkata, aku memegang kunci. Ia punya senjata, diberikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, akan jadi orang seperti apa kita? Bagaimana kehidupan kita akan berlangsung? Apakah kita akan ketakutan dan lari dari musuh? Atau kita seperti Remington, Patterson, dan asisten Patterson yang berdiri menghadapi singa itu dan menyelesaikan tugas mereka.
Sebagai pendahuluan, saya ingin kita menyimak perkataan Salomo. Salomo berkata di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 8, mengakhiri itu lebih baik daripada memulai. Berapa banyak dari Anda yang menyadari bagaimana kita mengakhiri itu lebih penting daripada kita memulai? Sungguh baik kita katakan amin. Dalam hubungan, dalam tugas, dalam musim kehidupan, atau dalam seluruh hidup kita, titik akhir itu adalah yang paling penting. Untuk mengakhiri pertandingan dengan baik, kita harus hidup dengan baik. Amin. Namun karena di dunia ini ada kekuatan yang berlawanan, berarti kita harus belajar untuk pantang menyerah. Berarti kita harus mengembangkan roh yang tak kenal menyerah. Amin. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Mengapa hal itu sangat penting? Itulah yang akan dibahas di dalam kurikulum ini. Mengembangkan roh yang tak kenal menyerah. Dan mengapa hal itu sangat penting? Jujur saja, saya akan berterus terang saat ini. Saya sangat prihatin. Sudah sekian tahun bahwa banyak orang Kristen yang tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Yesus mengatakannya, Paulus mengatakannya, dan kita berada pada kurun waktu itu. Tuhan memberi saya penglihatan tentang hal itu. Dan saya ingin membagikan kepada Anda. Saya sudah menceritakannya di A Heart Ablaze, tetapi ini akan lebih detail karena selama sekian tahun penglihatan itu berkembang. Dalam penglihatan ini, seorang pria mengayuh perahu. Ia mengayuh perahu biasa melawan arus sungai yang sangat deras. Pria ini berjuang dengan gigih melawan arus yang sangat deras. Dan sesekali ada perahu besar melewati pria itu menuju hilir. Mereka tidak perlu kesusahan untuk mengikuti arus itu. Mereka tidak harus bekerja keras seperti pria itu. Mereka hanya menikmati hidup. Mereka santai, sesekali menonton dan menertawakan pria itu. Namun pria itu terus berjuang dan berjuang. Namun pria itu menjadi letih dan meletakkan dayungnya. Dan sesaat ia masih punya momentum untuk bergerak ke hulu. Mendadak, karena arus sangat kuat, perahunya berhenti. Dan tiba-tiba, ia mulai hanyut ke hilir, dan ia mengikuti arus meskipun ia masih memandang ke arah hulu. Lalu, saya melihat perahu besar lagi, lewat mengikuti arus, tetapi haluannya mengarah ke hulu. Orang-orang di dalamnya santai dan menikmati waktu yang menyenangkan. Ketika ia melihat haluan mereka mengarah ke hulu seperti perahunya, ia memutuskan bergabung dengan mereka, dan penglihatan itu pun berakhir. Apa penafsiran penglihatan ini? Sungai itu adalah dunia. Perahu dayung adalah tubuh manusia untuk bekerja dan berfungsi di dunia ini. Orang dalam perahu itu jelas orang percaya. Dayungnya adalah senjata anugerah karunia Allah. Perahu besar melambangkan mereka yang bergabung dalam satu tujuan, dan aliran sungai melambangkan aliran sistem dunia. Dengan dayung anugerah, ia mampu melawan arus. Kekuatan fisiknya yang mewakili imannya mulai menjadi letih. Dia mengira dirinya memiliki apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pertandingan. Anda paham maksud saya? Untuk memenuhi tujuan Allah bagi kita, kita harus bergerak melawan arus sistem dunia ini. Membawa surga ke bumi pasti ada perlawanan, karena aliran dunia di bawah kekuasaan penguasa udara bertentangan dengan aliran kerajaan sorga. Ia mengira ia tidak punya sumber daya, padahal ia punya. Ia meletakkan dayungnya, dan saat itu ia masih bergerak ke hulu karena momentum yang ada. Inilah bagian yang berbahaya. Disinilah penyesatan masuk. Usahanya tidak lagi membuatnya maju, tetapi ia masih maju karena adanya momentum. Tiba-tiba saja ia mulai melambat dan berhenti. Jika Anda pernah berdayung melawan arus, saat meletakkan dayung, Anda tidak sadar sudah berhenti menuju hulu karena masih ada momentum. Anda tiba-tiba berhenti dan kemudian mulai mengalir mengikuti arus tanpa menyadarinya. Inilah penyesatan.
Anda paham maksud saya? Ia mengikuti arus dunia, meski perahunya mengarah ke hilir. Ia masih kelihatan seperti orang Kristen, berbicara rohani, pergi ke gereja, membayar persepuluhan, tetapi sebenarnya mengikuti arus dunia. Nah, tiba-tiba muncul perahu besar lain, dan haluannya tidak mengarah ke hilir, melainkan ke arah hulu. Ketika melihat haluannya mengarah ke hulu dan mengalir bersamanya, ia melompat naik dan bergabung dalam satu tujuan. Kini penyesatannya makin besar karena kelompok orang hidup dengan cara yang sama. Anda paham maksud saya? Renungkan perkataan Rasul Yohanes dalam suratnya. Dunia dengan segala keinginannya sedang lenyap. Tetapi barang siapa melakukan keinginan Allah tetap hidup selamanya. Penglihatan ini menggambarkan 3 macam orang. Pertama, orang tidak percaya yang sama sekali tidak waspada akan segala keinginan mereka. Orang kedua adalah orang percaya yang harus dengan gigih terus mengejar untuk memajukan kerajaan. Ingat kata Paulus dalam Filipi pasal 3, aku terus mengejar tujuan itu. Anda paham maksud saya? Namun orang ketiga tersesat. Ia menyembunyikan motivasi keinginannya untuk penampilan Kristen dan penyalahgunaan kitab suci. Setelah memahami arti penglihatan ini, Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 15 menjadi jelas artinya bagi saya. Ia berkata, angkatlah tangan yang lemah, kuatkan kaki yang goyah, tetaplah berjalan di jalan yang lurus, jangan sampai kehilangan anugerah Allah. Ini ditulis untuk orang percaya. Dan setelah menerima penglihatan itu, saya rasa kita dapat memahaminya. Anda sepakat? Sebagai anak Allah, kita harus sungguh-sungguh ingin mengakhiri pertandingan dengan baik. Dapatkah katakan amin? Saya akan memberi definisi tidak kenal menyerah. Akan saya mulai dari situ. Tak kenal menyerah berarti suatu pendirian yang teguh, gigih, pantang mundur. Dan secara sederhana, artinya tidak mau menyerah. Apa artinya menyerah? Menyerah berarti menjadi lebih longgar, mengendur, atau mengakui kalah. Sinonim dari tidak kenal menyerah adalah, saya suka kata sinonimnya, gigih, ulet, ngotot, pantang mundur, tidak mau kompromi, kebulatan hati. Definisinya saja sudah menggugah semangat, bukan? Tak kenal menyerah dapat berlaku pada kejahatan, tapi kita akan menerapkannya secara positif dan saleh. Kita akan menerapkannya pada orang yang gagah berani, yang bertekad untuk menyelesaikan tugas yang ada di tangannya. Dalam jangka pendek atau panjang, orang yang tidak kenal menyerah menyelesaikan tugas sampai akhir yang diharapkannya. Tidak ada yang sanggup menghentikannya. Amin. Nah, Anda mungkin berpikir, John, tunggu sebentar. Saya orang yang tidak gigih. Saya tidak pantang menyerah. Saya terbiasa menyerah. Nah, saya akan menceritakan sesuatu. Tidak ada yang lebih cocok di ruangan ini untuk menceritakannya daripada orang yang satu ini. Ketika saya masih kuliah dan pulang, saya memberitahu mama saya, Mam, aku lahir baru. Aku sudah menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang lahir baru di asrama kampus semester ini. Mama sama sekali tidak terpengaruh antusiasme saya. Ia hanya memandang saya. Oh, itu mungkin salah satu kegemaran barumu ya. Kau mungkin akan berhenti seperti kau berhenti di kegiatanmu yang lain. Yang menyakitkan bukanlah perkataan mama itu sendiri, tetapi fakta bahwa perkataannya sangat benar. Saya menyerah dalam segala hal. Saya ingat ketika masih SMA. Saya takut tidak akan pernah menikah karena terus gagal pacaran. Pria lain memacari pacar saya. Hubungan mereka sangat bagus. Dan mereka akhirnya menikah. Bukan hanya soal pacaran, juga dalam olahraga. Saya pernah mencoba berlatih lari, hanya bertahan sesaat. Saya mencoba baseball, hanya bertahan sesaat. Saya mencoba golf, hanya bertahan sesaat. Saya juga mencoba basket, hanya bertahan sesaat. Begitu juga dengan bermain musik. Mama menyuruh saya berlatih piano. Saya ingat setelah 3 bulan pertama, semangat saya hilang.
Dan setelah 4 tahun berikutnya benar-benar membosankan. Alasan saya terus melakukannya hanya karena orang tua saya menyuruhnya. Lalu guru piano saya, dia mengajar piano sepanjang hidupnya untuk mendapatkan penghasilan. Sepanjang karir dia, hanya kepada orang tua saya, ia pernah berkata, "Maukah kalian mengizinkan anak ini berhenti main piano?" Maka saya berlatih gitar sesudahnya. Bertahan 2 bulan. Saya mencoba bidang-bidang lain. Saya pernah mencoba astronomi. Teleskop saya terbengkalai menjadi sarang debu. Saya juga mengikuti pramuka dan sebagainya. Dan saya berhenti setelah 1 atau 2 tahun. Saya mulai menulis buku dan tidak menyelesaikannya. Jadi apa yang mama saya katakan 100% benar. Apakah saya akan menyerah dengan iman yang baru ini? Apakah Alkitab saya akan berakhir di bilik bersama tumpukan barang lain dan saya menyerah dalam 1-2 tahun? Dengan senang hati saya katakan, sudah lebih 30 tahun dan pria ini sekarang lebih berapi-api daripada ketika ia memberitahu ibunya. Amin. Jika Allah bisa membuat orang seperti saya jadi pantang menyerah, ia bisa melakukan juga kepada siapa saja di ruangan ini. Amin. Karena saya orang yang paling gampang menyerah tadinya. Amin. Baik. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat pertama. Dikatakan, marilah kita berlomba. Semua katakan berlomba. Marilah kita berlomba dengan tekun. Tekun berarti tabah dan pantang menyerah. Marilah kita berlomba dengan tabah dan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Satu-satunya hal yang ditekankan untuk menyelesaikan perlombaan dengan baik adalah sikap pantang menyerah. Saya berbicara tentang perlombaan iman Kristen. Anda paham maksud saya? Ia tidak berkata, mari kita lomba dengan kebahagiaan, mari kita berlomba dengan sukacita, mari kita berlomba dengan tujuan, mari kita berlomba dengan kesungguhan. Semuanya itu penting, tapi yang ditekankan dalam perlombaan adalah sikap yang tidak kenal menyerah. Amin. Seri ini penting karena membahas roh yang tak kenal menyerah untuk menyelesaikan perlombaan dengan baik. Anda menghadapi tantangan dalam keluarga, pernikahan, pekerjaan, bisnis, sekolah, keuangan, kesehatan, dan dalam menjangkau dunia bagi Kristus. Keadaan Anda mungkin tampak buntu, tanpa solusi, harus kuat mengintimidasi Anda untuk berhenti dan hanyut ke hilir. Kabar baiknya, Yesus berkata dalam Markus 10 ayat 27, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi segala sesuatu mungkin bagi Allah. Dapatkah Anda katakan amin? Apapun yang Anda hadapi, Yesus menunjukkan solusinya. Di dalam Markus 9 ayat 23, Dia berkata, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Perlu orang percaya yang pantang menyerah untuk melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah yang dibahas dalam pengajaran ini. Menghadapi hal yang melampaui kekuatan manusia dan oleh anugerah melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saya ingin memulainya dengan salah satu ayat yang paling kuat dalam seluruh perjanjian baru. Baiklah. Antara saat ini dan pelajaran sesi 1 akan terlihat seolah-olah saya melantur. Sebenarnya tidak demikian. Sesi ini, sesi 2 dan sesi 3 sangat penting untuk membangun roh yang tidak kenal menyerah. Roma 5 ayat 17 dikatakan, mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah, semua katakan kelimpahan anugerah, karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wow! Perhatikan, bukan berkuasa dalam hidup yang akan datang. Versi NIV dikatakan berkuasa dalam kehidupan. Versi Weymouth berkata berkuasa sebagai raja dalam kehidupan. Ya, sebagai raja dan ratu, karena kaum perempuan juga ikut. Amin. Saya bisa membahasnya lebih jauh, tapi tidak usah. Perhatikan, bukan engkau akan berkuasa di surga nanti. Anda paham? Ia berkata, Anda akan berkuasa dalam hidup ini. Katakan hidup ini. Ini definisi seorang raja dan ratu. Seseorang yang menonjol atau unggul dalam bidang tertentu. Berkuasa artinya dominasi atau pengaruh yang luas.
Berkuasa sebagai raja berarti memiliki dominasi dan pengaruh yang unggul atas bidang tertentu. Bidang apakah itu? Bidang kehidupan ini. Kehidupan seharusnya tidak menguasai kita. Kitalah yang harus menguasai kehidupan. Amin. Ada pernyataan keliru yang saya dengar selama bertahun-tahun. Ketika keadaan tampak di luar kendali, masalah menimpa keluarga dan orang yang kita kasihi, ketika kita tidak mampu mengatasinya lagi, dan kita akan keluar dengan suatu pernyataan, Tuhan yang memegang kendali. Siapa pernah mendengar perkataan itu? Silakan. Jadi, pernyataan ini artinya kita tidak perlu melawan keadaan karena Allah yang baik akan mengubah masalah itu jadi kebaikan. Karena Dia yang mengontrol semuanya. Menurut saya tidak demikian. Allah tidak mengontrol keadaan seperti yang dipikirkan orang. Nah, beberapa dari orang mungkin siap meninggalkan ruangan ini. Nah, dengarkanlah saya baik-baik. Mazmur 115 ayat 16 dikatakan, langit itu, langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Anda memperhatikannya, bumi telah diberikan kepada anak-anak manusia. Menurut versi The Message, langit itu milik Tuhan, tetapi Ia menugasi kita untuk mengurus bumi. Siapa yang bertugas? Kita. Jika Tuhan yang memegang kendali, ketika Adam mengambil buah pemberian Hawa, Dia akan membuangnya, dan Dia akan menegur Adam, dan Dia akan berkata, apa yang kau lakukan? Kamu tahu nggak akibatnya untuk anak-anak dan keturunanmu? Kamu tahu nggak akan ada gempa, wabah, tsunami, penyakit, kelaparan, kemiskinan, belum lagi anak-anakku harus mati. Tidak, Allah tidak melakukannya. Kenapa? Karena Allah menugasi manusia untuk mengurus bumi. Ada yang berkata, John, tunggu sebentar. Alkitab kan berkata, Tuhanlah yang punya langit serta segala isinya. Memang benar. Memang benar. Akan saya jelaskan artinya. Saya sedang memandang ibu mertua saya yang cantik di sana. Senyum menghiasi wajahnya saat ini. Shirley tinggal di Orlando, Florida, jauh dari cucu dan buyutnya. Dan Lisa dan saya ingin dekat dengannya. Maka kami mencarikan apartemen di dekat rumah kami untuknya. Kami mengundangnya ke sini, terlibat dalam pelayanan, dan dekat dengan cucu buyut, dan ia datang, dan ia mulai menangis. Ia sangat bahagia. Ia menjadi bagian keluarga besar kami 2 tahun terakhir ini, dan saya sangat senang. Saya membelikan apartemen untuknya. Lisa dan saya membelikannya. Kami lalu melakukan sesuatu untuk menjaga martabat Shirley. Kami berkata kepadanya, kami akan meminta uang sewa setiap bulan. Mungkin besarnya $200, sekitar itu. Tetapi Anda tahu, itu apartemennya, itu rumahnya. Saya tidak datang ke sana dan berkata, "Hey Shirley, engkau harus mengatur mebel seperti ini, dan engkau harus menaruh gambar di sana, dan inilah orang-orang yang boleh kau undang makan malam ini. Dan aku mau engkau untuk memvakum rumah ini setiap hari." Saya tidak melakukannya. Selama Shirley tinggal di sana, saya belum pernah datang untuk memeriksa bagaimana ia mengurus apartemennya. Mengapa? Karena itu tempat kediamannya. Saya memberikannya kepadanya. Saya pemiliknya, menyewakannya kepadanya. Prinsipnya seperti itu. Allah memiliki bumi, tetapi menyewakannya pada manusia. Anda paham maksud saya? Ia pemiliknya, namun jadi milik Anda, dan Anda harus mengurusnya. Seperti Shirley mengurus apartemen. Saya membantu kalau ia memerlukan bantuan. Anda mengerti maksud saya? Jika kita minta pertolongan Allah, Dia siap sedia. Anda paham maksud saya? Tapi Ia berkata, manusia yang bertugas mengurusnya. Anda memahaminya? Kejadian 1 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Dia. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Memberkati mereka, beranak cuculah, keturunanmu akan memerintah seluruh bumi. Aku menugasimu untuk mengurus bumi. Itu Kejadian 1, 27 dan 28. Manusia, bukan Allah yang mengontrol kehidupan di planet ini. Masalah muncul ketika Adam tidak mentaati Allah dan menyerahkan bumi kepada Tuan Tanah Baru, namanya iblis. Dan sesudahnya, mulailah terjadi hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Penyakit dan berbagai hal lain terjadi. Saya beritahu Anda, Allah memiliki masalah.
Bukan hanya manusia yang di tangan iblis, tetapi seperti kata iblis kepada Yesus, semua kerajaan dunia ini telah diserahkan kepadaku. Kapan diserahkan kepadanya? Di Taman Eden. Ketika Adam menyerahkan kepada Lucifer, apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi, sekarang Allah memiliki masalah. Ia berkata, aku mengasihi manusia. Aku menginginkannya kembali. Tetapi ia tidak dapat datang sebagai Tuhan dan mendapatkan kita kembali, karena bumi telah diberikan kepada manusia. Karena itulah Yesus datang dan dilahirkan dari perempuan. Ia 100% manusia, tetapi diperanakkan Roh Kudus, maka ia 100% Allah. Ia bebas dari kutuk dosa yang menimpa kita. Di dalam Injil, ia selalu menyebut dirinya anak manusia, karena harus manusia yang merebut kembali apa yang diserahkan Adam. Anda paham maksud saya? Dan Yesus melakukannya. Alkitab berkata dalam Kolose 2:15, dia melucuti pemerintah dan penguasa. Ia menjadi pemilik tunggal otoritas yang dilepaskan oleh Adam. Itu sebabnya dalam Matius 28:18 dia berkata dengan jelas, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Suatu hari ia akan memulihkan keadaan seperti ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa. Namun saat ini Allah masih tunduk kepada kefanaan. Tubuh fisik kita masih menua dan mati. Dunia masih rusak dan membusuk. Binatang buas masih memangsa binatang lain. Ular masih berbisa. Penyakit, badai masih terjadi, dan seterusnya. Akan tetapi, inilah bagian yang baik dalam keadaan ini. Ada yang memiliki otoritas atas semuanya itu, yang dapat mengubah keadaan kita, yaitu Kristus. Bisa katakan amin? Ayo, bersoraklah lebih keras. Pertanyaannya, siapakah Kristus? Orang yang tidak percaya bingung karena menganggap Kristus itu hanya Tuhan dan Juru Selamat yang bangkit. Seolah-olah Kristus adalah nama belakang Yesus. Mari kita lihat apa kata firman Allah tentang Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Anda mendengarnya? Yesus kepala, kita adalah tubuh. Sesederhana itu. Anda masing-masing punya kepala, bukan? Dan juga punya tubuh. Apakah Anda membedakan tubuh dari kepala? Austin, coba kemari. Di mana anak kedua saya? Austin, saya sangat bangga pada pemuda ini. Kemarilah. Ini Austin Bifer. Katakan hai Austin. Baiklah, ini Austin ya. Saya sangat bangga pada pemuda ini. Misalnya, Austin berjalan di dekat tembok dan Anda melihat kepalanya. Apa kata Anda? Itu Austin. Begitu bukan? Nah, katakan ia berjalan di dekat tembok lain yang lebih tinggi dan menutupi wajahnya. Apakah Anda itu berkata, "Hey, itu Steve. Ini Austin. Itu Steve." Tidak, itu Austin Bifer, ini Austin Bifer. Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah kepala. Kita tubuhnya. Jadi siapakah Kristus itu? Kita semua. Terima kasih, Austin. Anda paham maksud saya? Ya, Anda paham maksud saya? Jadi jika Anda membaca Kristus di Perjanjian Baru, Anda perlu melihat diri Anda di dalamnya. Bukan hanya Dia yang mati di kayu salib. Ibrani 2 ayat 11 berkata, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Yesus berdoa, aku berdoa, tapi juga orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, agar mereka juga di dalam kita. Berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita satu, kita adalah tubuhnya. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah Kristus di muka bumi. Sungguh baik menyatakan amin. Petrus menulis, kamu dilahirkan kembali oleh firman Allah, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Seperti tangan Austin punya molekul dan DNA yang sama dengan wajahnya, kita juga sama dengan kepala kita. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi.
Apakah kita sebagai gereja benar-benar mempercayainya? Apakah kita berjalan di bumi ini sebagai tubuh Kristus atau hanya boneka saja? Saya ingin memberitahu Anda, kita tidak akan pernah melampaui kepercayaan kita. Saya menantang Anda. Saya akan menutup sesi ini. Apakah tubuh Kristus terbagi-bagi? Apakah kepala bagian tersendiri dan tubuhnya lebih lemah? Atau dia satu Kristus? Dia satu Kristus. Kita menjadi satu dengan dia. Percayalah, ini tidak berkaitan dengan perbuatan Anda. Dan itu semua karena anugerahnya yang menjadikan kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kita Kristus di muka bumi. Amin. Sampai jumpa dalam sesi berikutnya. Dalam sesi 2, kita bahas posisi Anda sebagai orang yang memerintah dan pengaruh anugerah untuk hidup seperti Yesus.